in my soul. Every day of my life, your love it overflows. Jesus lives in my heart. Jesus lives in my soul. I know that I am loved. The Bible tells me so. I got love. I got love. I got love in my life. I got the L-O-V-E in my H-E-A-R-T. I got love from Jesus Christ. I got love. I got love. I got love in my life. I got the L-O-V-E in my H-E-A-R-T. I got love from Jesus Christ. I got love, love. I got love, love. I got L-O-V-E, L-O-V-E in my heart. I got love, I got love, I got love in my life. I got that L-O-V-E in my H-E-A-R-T. I got love from Jesus Christ. I got love, I got love, I got love in my life. I got that L-O-V-E in my H-E-A-R-T. I got love from Jesus Christ. I got love, love. I got love, love. I got L-O-V-E, L-O-V-E in my heart. Bintang-bintang menerangi angkasa, membuat malam ini indah, indah. Terangi dunia, ku mau menjadi terang seperti bintang, menjadi cahaya dalam kegelapan. Aku bisa menjadi bintang, aku bisa menggapai impian, aku bisa, aku bisa, aku bisa wujudkan segalanya. Ku mau menjadi terang seperti bintang, menjadi cahaya dalam kegelapan. Aku bisa menjadi bintang, aku bisa menggapai impian, aku bisa, aku bisa, aku bisa wujudkan segalanya. Jangan takut, jangan menyerah. Ayo bangkit lagi, ayo coba lagi. Jangan takut, jangan menyerah. Ayo bangkit lagi, ayo coba lagi. Jangan takut, jangan menyerah. Ayo bangkit lagi, ayo coba lagi. Aku bisa menjadi bintang, aku bisa menggapai impian, aku bisa, aku bisa, aku bisa wujudkan. Aku bisa menjadi bintang, aku bisa menggapai impian, aku bisa, aku bisa, aku bisa wujudkan segalanya bersama Yesus.
Adik-adik, mari kita lebih lagi memuji dan menyembah Tuhan. Let's go! Tahukah kamu ada sobatku yang bisa aku percaya? Dia tak pernah sembunyikan sesuatu daripadaku.
tak sempurna di dalam kasih. Takkan ku takut, takkan ku goyah, sebab kasih Yesus menemaniku. Takkan ku ragu, takkan ku bimbang, sebab kasih Yesus selalu bersamaku. Kasih-Mu Tuhan tak pernah gagal di hidupku. Dikala sedih, ku pulih karena kasih-Mu. Sebab siapa takut, tak sempurna di dalam kasih. Takkan ku takut, takkan ku goyah, sebab kasih Yesus menemaniku. Takkan ku ragu, takkan ku bimbang, sebab kasih Yesus selalu bersamaku. Takkan ku takut, takkan ku goyah, sebab kasih Yesus menemaniku. Takkan ku ragu, takkan ku bimbang, sebab kasih Yesus selalu bersamaku. One, two, three, go! Takkan ku takut, takkan ku goyah, sebab kasih Yesus menemaniku. Takkan ku ragu, takkan ku bimbang, sebab kasih Yesus selalu bersamaku. Perhatian, ibadah Kids Impact akan segera dimulai. Mari adik-adik, persiapkan hatimu untuk memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Selamat beribadah. Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Simson mengalahkan musuhnya. Shalom Kids Impact. Wah, kakak mau dengar sekali lagi dong. Yang semangat ya. Shalom Kids Impact. Oke. Coba adik-adik kakak mau tes dong. Kalau kakak bilang Kids Impact, adik-adik harus jawab sejak kecil sudah kuat. Oke? Oke, coba. Kids Impact, sejak kecil sudah kuat. Yeay! Yuk adik-adik, sebelum kita memulai ibadah, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk segala berkat dan penyertaan-Mu pada hari ini. Tuhan, sekarang kami mau memulai ibadah kami siap untuk memberikan pujian yang terbaik untuk-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan siap memuji Tuhan. Semuanya katakan, Amin. Adik-adik, yuk angkat tangan kananmu yang tinggi buat Tuhan Yesus. Taruh tangan kirimu di dada. Kita sama-sama mau sembah Tuhan. Kasih hatimu yang terbaik buat Tuhan Yesus. Angkat suaramu yang terbaik buat Tuhan. Kita
kita mau mengucap syukur buat Tuhan Yesus, buat kasih-Nya bagi kita semua. Yuk sama-sama angkat suaramu yang terbaik buat Tuhan. Katakan, Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, celikanku, jamalah ku rindu hadirat-Mu. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagi-Mu Tuhan. Yuk adik-adik, sama-sama kita mau sembah Tuhan lebih lagi. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, celikanku, jamalah ku rindu hadirat-Mu. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia
buat Tuhan Yesus. Mari sama-sama ikutin Kak Lia bermazmur. Haleluya, Yesus baik, ku sembah Kau, Yesus Raja. Haleluya, Yesus baik, Yesus Raja. Ku sembah Kau. Haleluya, Yesus baik, Yesus Raja. Ku sembah Kau. Haleluya, Yesus baik, Yesus Raja. Ku sembah Kau. Ku sembah Kau. Ku puji Kau selamanya, selamanya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Yuk Kids Impact, kita angkat suara kita lebih lagi, sama-sama katakan, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia. Bagimu Tuhan, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia. Bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, bagimu Tuhan. Beri kemuliaan buat Tuhan kita, sorakan haleluya. Ya adik-adik, kita mau kasih gerakan yang terbaik buat Tuhan ya. Jangan ada yang berdiam diri. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Ketahu hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia hiraukanku. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur,
bersuka sebab Dia girangkanku. Oh oh, Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Yuk adik-adik, kita lebih semangat lagi memuji Tuhan. Kita mau kasih gerakan yang terbaik buat Tuhan kita. Gak ada yang berdiam diri ya. Kita sama-sama bersuka cita, berikan yang terbaik buat Tuhan. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh oh, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh oh, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Beri sorak-sorai buat Tuhan, sorakan haleluya. Yang sudah siap memuji Tuhan, katakan saya. Sekali lagi, yang siap memuji Tuhan, katakan aku. Tuhan mengasihiku, Dia pegang masa depanku. Takkan pernah ku ragu, ku berharga di matanya. Kan terus bertekun, mengejar semua harapku, mengejar semua citaku. Ku punya masa depan berharapan, Tuhan menjamin hidupku. Asal ku tetap setia, memandang terus ke depan, ku yakin Tuhan menopang hidupku. Yuk, sekali lagi kita memuji Tuhan. Lebih semangat ya adik-adik. Tuhan mengasihiku, Dia pegang masa depanku. Takkan pernah ku ragu, ku berharga di matanya. Kan terus bertekun, mengejar semua harapku, mengejar semua citaku. Ku punya masa depan berharapan, Tuhan menjamin hidupku. Asal ku tetap setia, memandang terus ke depan, ku yakin Tuhan menopang hidupku. Yuk, semuanya tepuk tangan di atas kepala. Ku punya masa depan penuh harapan, Tuhan menjamin hidupku. Asal ku tetap setia, memandang terus ke
Shalom Kids Impact. Kids Impact sejak kecil sudah kuat. Jumpa lagi dalam Kids News minggu ini. Ku cinta gerejaku, ku cinta keluarga Allah. Yeay, minggu ini kita sedang merayakan ulang tahun gereja kita yang ke-34 tahun. Jangan lewatkan keseruannya ya. Oh iya, tahukah adik-adik bahwa gereja kita dikenal dengan sebutan gereja sel? Dalam gereja kita terdiri dari banyak jenis kelompok sel. Salah satunya adalah Komsel Anak. Nah, siapa yang belum mengikuti Komsel? Yuk join di kelompok sel Kids Impact di kota masing-masing. Supaya kita bisa belajar firman Tuhan dan bertumbuh bersama. Selain itu, ada juga Raka yang akan membantu kita untuk mendalami firman Tuhan yang kita pelajari setiap hari Minggu. Pastikan adik-adik juga mengakses Rakanya ya. Apakah ada adik-adik yang baru pertama kali mengikuti ibadah Kids Impact? Jika ada, bagi adik-adik yang mengikuti ibadah secara online, dapat segera hubungi nomor 081 18 907 907 supaya kita bisa kenalan lebih lagi. Dan bagi adik-adik yang ibadah secara onsite, bisa mengangkat tangan agar kakak-kakak dapat melayani adik-adik. Ada juga Pastor Nita yang ingin berkenalan dengan adik-adik loh. Let's check it out. Shalom adik-adik, perkenalkan saya Pastor Nita Setiawan, Ketua Divisi Kids Impact di Gereja Keluarga Allah. Saya ingin menyambut untuk adik-adik semua yang baru pertama kali bergabung di dalam Kids Impact, welcome. Kami semua sangat senang dengan kehadiran dan kedatangan adik-adik. Buat adik-adik yang ingin join dengan kelompok sel ataupun parents yang ingin menanyakan pertanyaan seputar Kids Impact, dapat menghubungi ke nomor berikut ini 081 18 907 907. Ikuti terus keseruan kegerakan di dalam Kids Impact. Tuhan memberkati. Yuk kita juga ucapkan selamat ulang tahun untuk teman-teman dan kakak-kakak yang berulang tahun selama minggu ini. Happy birthday! Saatnya kita akan menyiapkan persembahan kita. Adik-adik dapat meminta bantuan orang tua untuk scan QR Code yang ada di layar atau juga bisa transfer ke nomor rekening yang ada di layar. Sebelumnya, kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk berkat-Mu bagi kami, untuk kebaikan-Mu yang tidak pernah berkesudahan di dalam hidup kami. Saat ini kami berdoa untuk teman-teman dan kakak-kakak yang berulang tahun sepanjang minggu kemarin. Biarlah Tuhan selalu limpahi mereka dengan berkat, kesehatan, dan sukacita yang dari Tuhan. Mereka akan semakin tertanam, bertumbuh, dan berbuah lebat bagi Tuhan. Saat ini kami juga membawa persembahan kami di hadapan-Mu. Kiranya Tuhan menyucikan dan menguduskan persembahan kami. Dan biarlah persembahan kami ini dapat berkenan bagi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Saatnya mendengarkan firman Tuhan. Dengarkan dengan sungguh-sungguh, catat remanya, dan lakukan. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik Kids Impact. Bagaimana kabarnya hari ini? Pasti luar biasa ya. Kak Meka senang sekali bisa ketemu lagi dengan adik-adik di ibadah online Kids Impact. Nah, sekarang siapa yang sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Boleh lambai-lambaikan tangannya. Yang sudah siap dengar firman Tuhan sekarang duduk yang manis. Kalau buku catatannya sudah siap, Alkitabnya sudah siap, Kak Meka mau ajak kita sama-sama berdoa. Oke? Lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur
karena Engkau sangat baik dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan Yesus, tolong kami supaya kami dapat mendengar dengan baik, kami dapat mengerti, dan kami dapat melakukannya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, ada yang tahu nggak? Minggu ini minggu spesial loh. Minggu ini adalah minggu di mana kita merayakan ulang tahun gereja kita yang ke-34. Wah, boleh dong kita ucapkan ulang tahun untuk gereja kita? Boleh? Dengan suara yang terbaik, sama-sama kita mau bilang, selamat ulang tahun gerejaku. 1, 2, 3. Selamat ulang tahun gerejaku. Wah, adik-adik luar biasa. Nah, di ibadah yang spesial ini kita juga akan mendengarkan firman Tuhan yang pastinya spesial juga. Yuk Kak Meka mau ajak adik-adik untuk mendengarkan sungguh-sungguh. Adik-adik masih ingat gak? Minggu lalu, di minggu pertama, kita belajar tentang apa? Jadi masih ingat? Ada satu tokoh Alkitab yang kita pelajari. Namanya siapa? Boleh angkat tangannya? Sebutkan namanya. Siapa? Betul sekali, minggu lalu kita belajar tentang Yefta sang pemimpin. Nah, di minggu yang kedua ini kita akan belajar satu tokoh firman Tuhan yang sangat luar biasa. Adik-adik mungkin ada yang sudah pernah mendengar ceritanya. Judul firman Tuhannya kira-kira apa ya? Dan tokohnya siapa ya? Minggu ini kita belajar tentang Simson dan mengalahkan musuhnya. Siapa yang sudah tahu cerita tentang Simson? Ada, boleh lambai-lambaikan tangannya. Nah, Simson adalah seorang yang sangat penting adik-adik. Seorang yang sangat berharga. Kelahirannya aja diberitahukan oleh malaikat sebelum ia lahir. Simson di Alkitab itu adalah salah satu tokoh yang ada di Perjanjian Lama. Dia sangat terkenal karena kekuatannya. Dia adalah tokoh Alkitab yang sangat kuat. Dia tuh seperti Hercules. Adik-adik tahu Hercules? Dia mempunyai kekuatan yang menggunakan fisiknya yang sangat luar biasa untuk melawan musuh-musuhnya. Nah, penasaran nggak gimana cerita selanjutnya? Yuk kita mau sama-sama pelajari. Kita mau baca di dalam Hakim-Hakim 16 ayat 18 sampai 31. Oke. Hakim-Hakim 16 ayat 18 sampai 31. Kita baca bersama-sama ya. Ketika dilihat Delila bahwa segala isi hatinya telah diceritakannya kepadanya, disuruhnyalah memanggil raja-raja kota orang Filistin, katanya, sekali ini lagi datanglah kemari, sebab ia telah menceritakan segala isi hatinya kepadaku. Lalu datanglah raja-raja kota orang Filistin itu kepadanya sambil membawa uang itu. Sesudah itu dibujuknya Simson tidur di pangkuannya. Lalu dipanggilnya seorang dan disuruhnya mencukur ketujuh rambut jalinnya. Sehingga mulailah Simson ditundukkan oleh perempuan itu, sebab kekuatannya telah lenyap daripadanya. Lalu berserulah perempuan itu, orang Filistin menyergap engkau, Simson. Maka terjagalah ia dari tidurnya, serta katanya, seperti yang sudah-sudah, aku akan bebas dan akan meronta lepas. Tetapi tidaklah diketahuinya bahwa Tuhan telah meninggalkan dia. Orang Filistin itu menangkap dia, mencungkil kedua matanya dan membawanya ke Gaza. Di situ ia dibelenggu dengan 2 rantai tembaga dan pekerjaannya di penjara ialah menggiling. Tetapi rambutnya mulai tumbuh pula sesudah dicukur. Sesudah itu berkumpullah raja-raja kota orang Filistin untuk mengadakan perayaan korban sembelihan yang besar kepada Dagon, Allah mereka. Dan untuk bersukaria, kata mereka,
telah diserahkan oleh Allah kita ke dalam tangan kita, Simson musuh kita. Dan ketika orang banyak melihat Simson, mereka memuji Allah mereka sambil berseru, telah diserahkan oleh Allah kita ke dalam tangan kita, musuh kita, perusak tanah kita, dan yang membunuh banyak teman kita. Ketika hati mereka riang gembira, berkatalah mereka, panggillah Simson untuk melawak bagi kita. Simson dipanggil dari penjara, lalu ia melawak di depan mereka. Kemudian mereka menyuruh dia berdiri di antara tiang-tiang. Berkatalah Simson kepada anak yang menuntun dia, lepaskan aku dan biarkanlah aku meraba-raba tiang-tiang penyangga rumah ini, supaya aku dapat bersandar padanya. Adapun gedung itu penuh dengan laki-laki dan perempuan. Segala raja kota orang Filistin ada di sana. Dan di atas sotoh ada kira-kira 3.000 orang laki-laki dan perempuan yang menonton lawak Simson itu. Berserulah Simson kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan Allah, ingatlah kiranya kepadaku dan buatlah aku kuat sekali ini saja, ya Allah, supaya dengan satu pembalasan juga kubalaskan kedua mataku itu kepada orang Filistin. Kemudian Simson merangkul kedua tiang yang paling tengah, penyangga rumah itu, lalu bertopang kepada tiang yang satu dengan tangan kanannya dan kepada tiang yang lain dengan tangan kirinya. Berkatalah Simson, biarlah kiranya aku mati bersama-sama orang Filistin ini. Lalu membungkuklah ia sekuat-kuatnya, maka rubuhlah rumah itu menimpa raja-raja kota itu dan seluruh orang banyak yang ada di dalamnya. Yang mati dibunuhnya pada waktu matinya itu lebih banyak daripada yang dibunuhnya pada waktu hidupnya. Sesudah itu datanglah ke sana saudara-saudaranya dan seluruh keluarganya. Mereka mengangkat dia dan membawanya dari sana, lalu menguburkannya di antara Zora dan Esitaol di dalam kubur Manoah ayahnya. Dia memerintah sebagai hakim atas orang Israel 20 tahun lamanya. Apa sih yang bisa kita pelajari dari yang sudah kita baca hari ini? Yang pertama adik-adik, Simson adalah seorang hakim Israel yang memiliki kekuatan yang luar biasa dari Tuhan. Ia bergulat melawan singa loh, menghancurkan pasukan musuh dengan hanya menggunakan tulang rahang keledai. Dan juga dia bisa merobohkan sebuah bangunan raksasa. Adik-adik tahu rahasia kekuatannya adalah pada rambutnya yang sangat panjang. Rambutnya itu tidak dicukur sejak dia masih bayi. Wah, adik-adik bisa membayangkan betapa panjangnya rambutnya. Namun Simson tidak taat sama Tuhan. Ia berbuat sesuka hatinya. Ia mendengarkan bujukan Delila dan ia memberitahukan di mana letak rahasia kekuatannya. Wah, diam-diam Delila mencukur rambutnya saat dia tertidur lelap dan mengikatnya. Saat dibangunkan, Simson sudah dikepung oleh orang-orang Filistin. Saat dia berusaha meronta, mau melepaskan diri, ternyata kekuatannya sudah tidak ada adik-adik. Simson hilang kekuatannya. Orang Filistin dengan gampang menangkap Simson dan menahannya. Dan Simson dicungkil matanya adik-adik supaya dia tidak bisa melihat lagi. Sehingga ia menjadi buta dan dipaksa menjadi tontonan seperti badut. Jadi Simson diolok-olok, ditertawakan. Dan adik-adik tahu, Simson juga harus menggiling di kilangan gandum. Nah, di waktu itu Simson berdoa kepada Allah agar diberi kekuatan sekali lagi untuk menghancurkan orang Filistin. Di tengah-tengah Simson sudah nggak berdaya lagi adik-adik. Simson
sudah nggak punya kekuatan, dia sangat lemah, dia nggak bisa melihat. Dia berdoa sama Tuhan agar diberikan kekuatan sekali lagi. Saat perayaan Dewa Dagon, Simson diikat dan dibawa sebagai tontonan di kuil Dagon. Karena Simson buta, saat itulah Simson menyuruh seorang anak kecil yang menuntunnya untuk mengarahkan Simson ke tiang penyangga kuil itu. Kemudian dengan segenap kekuatan Simson, ketika sudah dikembalikan oleh Allah dan dengan kedua tangannya Simson, dia memeluk tiang di kuil itu adik-adik. Dan kemudian ketika itu ia merobohkan kuil Dagon. Nah, itulah akhir kisah hidup Samson adik-adik, yang tidak menjaga kepercayaan yang Tuhan berikan. Tetapi akhirnya Simson menyadari kesalahannya. Ia pun datang kepada Tuhan dan memohon sekali lagi dengan kekuatan dari Allah untuk mengalahkan musuh-musuhnya. Lalu dari kisah Simson ini, apa yang bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita adik-adik? Bagaimana kita bisa mengalahkan musuh-musuh kita? Seperti musuh-musuh kita itu bukan teman-teman kita ya adik-adik. Musuh-musuh kita itu seperti kesombongan kita, terus ketakutan kita. Nah, 3 kunci mengalahkan musuh kita. Yang pertama, sadarilah bahwa setiap kelebihan dan kemampuan yang kita miliki itu adalah kekuatan dari Tuhan. Setiap adik-adik pasti diberikan kemampuan atau kepandaian baik dalam hal akademik, dalam pelajaran adik-adik, atau di bidang lainnya. Entah itu dalam hal kesenian, musik, atau ada yang pintar ngedance. Atau adik-adik selalu dapat nilai baik di sekolah. Terbaik di antara teman-temannya. Ketika adik-adik selalu mengalami keberhasilan, ingatlah bahwa semua yang adik-adik dapatkan itu datangnya dari Tuhan. Semua pemberian itu dari Tuhan. Dan Tuhan yang memiliki itu semua, dan Tuhan memberikan itu kepada adik-adik. Jadi adik-adik jangan sombong. Kemudian yang kedua, jaga hati dan hidup kita. Ingat bahwa adik-adik dalam kehidupan ini musuh selalu ada di sekeliling kita loh. Musuh itu bukanlah teman seperti yang Kak Meka tadi sampaikan. Bukan kakak atau adik kita. Tetapi musuh kita adalah iblis yang akan terus menggoda adik-adik untuk tidak menaati apa yang Tuhan perintahkan. Tidak mendengarkan apa yang orang tua kita katakan. Nah, jadi kita harus menjaga hati dan hidup kita untuk selalu dengar-dengaran terhadap firman Tuhan dan juga orang tua. Yang ketiga, kuncinya adik-adik harus tahu bahwa Tuhan kita adalah sumber kemenangan. Coba semua katakan, Tuhan sumber kemenangan. Iya, Dia tidak pernah gagal adik-adik. Adik-adik, iblis akan selalu berusaha membuat kita kalah dan gagal. Karena iblis gak senang kalau kita menang. Nah, sehingga ketika kita kalah, kita akan tidak berdaya dan dipermalukan. Saat adik-adik gagal, yuk kita mau ingat sama-sama bahwa Tuhan kita tidak pernah gagal. Ketika adik-adik diizinkan Tuhan mengalami kegagalan, datang sama Tuhan. Tuhan yang akan menolong adik-adik. Tuhan yang akan memberikan kekuatan dan kita bisa mengalahkan musuh kita, yaitu iblis. Nah, sekarang Kak Meka mau ajak adik-adik untuk sama-sama kita tangkap firman Tuhan hari ini. Terima dan percayai
Dan lebih dari semuanya itu, kita juga melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kak Meka mau ajak adik-adik semuanya untuk kita sama-sama mengandalkan Tuhan dalam setiap tingkah langkah kita, dalam setiap kehidupan kita, dalam segala pengharapan kita. Sadari dan percayalah bahwa setiap kemampuan dan kelebihan yang kita miliki, semuanya dari siapa? Dari Tuhan. Ketika mengalami keberhasilan, tetap jaga hati, jangan sombong, terus rendah hati. Karena sumber kemenangan kita yaitu adalah Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah gagal. Siapa yang selalu mau mengalahkan musuh dan menang dari musuh-musuh kita? Angkat tangannya. Wah, kita mau semua menang ya dari musuh-musuh kita. Hebat adik-adik, kuncinya ada 3 yang tadi Kak Meka sudah sebutkan. Oke. Nah, sekarang Kak Meka mau ajak adik-adik untuk membaca dan menghafal ayat emas minggu ini. Ayat emas minggu ini adalah Amsal 4 ayat 23. Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Sekali lagi, Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Luar biasa, adik-adik bisa hafalkan di rumah. Dan sekarang kita mau berdoa bersama-sama. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Ajar kami untuk kami dapat mengalahkan semua musuh-musuh kami Tuhan. Dan ajar kami untuk kami terus punya kerendahan hati, tidak sombong, dan kami mau percaya bahwa setiap keberhasilan dan kemenangan yang kami raih semua berasal daripada-Mu. Dan ajar kami terus percaya bahwa Yesus yang kami sembah adalah Tuhan yang tidak pernah gagal, yang terus memampukan kami untuk mengalahkan setiap musuh-musuh kami. Berkati setiap kami Tuhan yang sudah beribadah dan mendengarkan firman Tuhan hari ini. Tolong kami supaya kami dapat melakukan setiap firman Tuhan yang kami dengar hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Kita bersyukur hari ini kita sudah menyelesaikan ibadah Kids Impact. Dimanapun adik-adik berada, angkat kedua tangan adik-adik, tutup mata adik-adik, kita tutup di dalam doa. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan, sepanjang hari ini kami tahu Engkau menyertai aktivitas kami. Kami bersyukur Tuhan ada hadirat-Mu di tengah-tengah ibadah Kids Impact. Dimanapun adik-adik berada, kiranya Tuhan tangan-Mu, anugerah-Mu, berkat-Mu Tuhan ada atas keluarga demi keluarga. Bahkan Tuhan berkati pelajaran, berkati studi Tuhan. Berkati apa yang dikerjakan adik-adik Kids Impact ini dimanapun mereka berada, Tuhan buat berhasil. Bahkan Tuhan pakai setiap adik-adik ini Tuhan menjadi berkat, menjadi saksi dimanapun mereka berada, nama-Mu dipermuliakan. Damai sejahtera Allah Bapa, cinta kasih-Mu Yesus Kristus, bahkan penyertaan Roh Kudus-Mu ada atas setiap kami. Kami bersyukur bersama-sama dengan Pastor Nita adik-adik, katakan amin. Tuhan Yesus memberkati adik-adik.